Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haswinda, NIM 17060077, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu melalui perdagangan, pembangunan, serta politik luar ekonomi. Seperti yang diidentifikasikan, globalisasi menjadi kata yang paling sering digunakan di dalam perdagangan internasional, baik dari berbagai negara yang ada di dunia. Perdagangan internasional menjadi historis yang penting bagi negara-negara yang ada di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya, perdagangan berlangsung karena hal itu menguntungkan. Beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan mereka juga memiliki keinginan untuk mengonsumsi barang lain dalam proporsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di daerah-daerah terpencil di pelosok Afrika sekalipun, orang-orang bertemu secara berkala di pasar untuk bertukar barang, baik itu dengan menggunakan uang ataupun barang lain melalui transaksi barter. Cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai perdagangan tradisional bagi pembangunan yaitunya berfokus pada kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar dan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam. Menurut penuturan Paul Stratton, kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar merupakan kebijakan yang mendorong ekspor dengan cara pergerakan bebas modal, pelajar, perusahaan, serta pekerja, dan dengan cara komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Sebaliknya, kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam merupakan kebijakan yang dibutuhkan kemandirian negara berkembang tersebut dengan cara pendirian industri domestik. Selanjutnya dengan cara pembatasan impor dan membatasi investasi swasta asing. Perdebatan sengit antara dua pendekatan filosofi ini yaitunya tentang kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar dan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam ini telah berlangsung dalam literatur pembangunan sejak tahun 1950-an. Perbedaan antara kedua pendekatan ini terletak pada para pendukungnya, di mana ada
ada para pendukung substitusi impor dan para pendukung promosi ekspor. Menurut para pendukung substitusi impor, mereka mengupayakan agar impor barang konsumen ini digantikan dengan kemunculan dan perluasan industri domestik yang ada di negara tersebut. Sedangkan menurut para pendukung promosi ekspor, mereka mengupayakan agar volume ekspor mereka tersebut lebih besar dibandingkan volume ekspor yang sebelumnya, dengan cara meningkatkan insentif dan mengurangi disinsentif, sehingga dapat memperbesar volume untuk transaksi berjalan yang ada di negara tersebut. Mengamati isu promosi ekspor dan substitusi impor dengan menerapkan 4 kategorisasi. Yang pertama, kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar untuk produk primer dengan cara mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar untuk produk sekunder dengan cara mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam untuk produk primer dengan cara menekankan kemandirian produk pertanian. Yang keempat atau yang terakhir, kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam untuk produk sekunder dengan cara mendorong kemandirian untuk produk manufaktur. Dampak dari kebijakan pertanian yang diberlakukan di negara maju karena tidak mampu bersaing yaitunya dengan produk-produk bersubsidi. Petani-petani kecil yang ada di negara berkembang ini merasa sering kali disisihkan dari dunia perdagangan internasional, dan bahkan di pasar domestiknya sekalipun mereka juga merasakan tersisihkan dengan adanya produk bersubsidi ini. Sebenarnya petani kecil tersebut merupakan petani yang sangat inovatif dan kreatif karena telah mampu memadukan antara kegiatan pertanian dan non pertanian. Akan tetapi petani-petani kecil yang ada di negara berkembang tersebut tetap saja tidak bisa bersaing dengan petani-petani yang ada di negara maju. Selanjutnya, mengenai kasus yang dihadapi oleh substitusi impor adalah mekanisme utama yang diberlakukan di dalam substitusi impor ini adalah dengan pemberlakuan tarif, yaitunya pajak atas barang impor dan kuota, pembatasan kuantitas barang impor. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi bab 13, yaitunya mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi.
di mana neraca pembayaran adalah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Sedangkan transaksi berjalan adalah bagian neraca pembayaran yang memuat nilai pasar, ekspor dan impor berwujud dari suatu negara. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Permulaan dari kemunculannya krisis utang bermula dari akumulasi utang eksternal yang merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi, di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum atau mayoritas krediturnya adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Regional. Kebijakan stabilisasi merupakan serangkaian koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ketat yang bertujuan untuk mengurangi inflasi, memangkas defisit anggaran, dan memperkecil neraca pembayaran. Terdapat 4 macam komponen dari program stabilisasi IMF. Yang pertama, penghapusan atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat. Yang keempat, lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian dunia ataupun internasional. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang, ada 10 dampak yang terjadi sekarang dan mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ekspor. Yang ketiga, aliran masuk investasi asing. Yang keempat, pasar saham negara berkembang. Kelima, bantuan. 6, distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang. Yang ketujuh, pengiriman uang tenaga kerja ke negara asalnya. Yang kedelapan, kemiskinan. 9, kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir atau yang 10, kerangka kebijakan umum.
Selanjutnya materi tentang konsekuensi dari konflik bersenjata atau perang bersenjata. Yaitunya ada 5 konsekuensinya. Yang pertama kesehatan, hancurnya kekayaan. Yang ketiga memperparah kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat hilangnya pendidikan, dan yang terakhir ikatan sosial yang koyak. Selanjutnya penyebab dari adanya konflik bersenjata ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama ketimpangan horizontal, yang kedua sumber daya alam untuk kebutuhan dasar, dan yang terakhir yaitu yang ketiga perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Selanjutnya materi terakhir mengenai resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Ada 6 cara atau ada 6 cara pencegahannya. Yang pertama pentingnya kelembagaan, yang kedua perilaku nasional, yang ketiga perilaku nasional, yang keempat perilaku global, dan yang kelima fokus pada pendidikan, dan yang terakhir atau yang keenam pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh masyarakat. Sekian pembahasan materi dari bab 12, 13, dan 14. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, begitupun untuk saya sendiri. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe my YouTube channel. Saya Nur Haswinda, pamit undur diri.